Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyyan ba'dah. Ba'd. Kepada yang saya hormati jamaah Majelis Sorban Wali, yang saya hormati Kapolha saking bubutan menika Iswahul wilayah nih. Yang mangke kita sedaya ngajeng-ajeng fatwa-fatwanipun yang berkaitan kalian sesepuh wonten ing mriki ingkang berketempatan Kang Tony saking Suluk Ayu Langit, sedayanipun ingkang hadir, ingkang boten hadir, ingkang ketara, yang kelihatan atau yang enggak kelihatan semuanya. Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dan irodahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, bermuajah lagi dalam rutinan malam Kamis manis. Moga-moga hujan ini membawa barokah. Amin. Dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salat dan salam senantiasa kita aturkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diakui menjadi umatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Ketiganya, mari kita tata lagi niat kita, niat bermajelis kita, niat mengaji kita, niat bahasa dalam arti rutinan kita. Mugi Allah Ta'ala ngeridoni, mugi Allah Ta'ala memberi kita jalan, memberi kita pituduh, memberi kita hidayah. Amin. Dengan menganut tema istiqomah dalam bermajelis, langsung saja karena temanya sudah jelas, istiqomah dalam bermajelis. Ada suatu riwayat qaul al istiqomatu khairum min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, ini tadi Kang Gus Catur sudah membuka sedikit tentang Hasan Al Basri. Kulo nggih nyatet makalah Hasan Al Basri ini, kulo enggak sharing dulu. Dilalah kemawon. Karena tema istiqomah dalam bahasa lughah jejeg. Istiqomah itu jejeg, lurus. Istiqomah nanti dimakna itu banyak. Ada yang memaknai istiqomah itu lurus jejeg. Ada yang memaknai istiqomah kuwe lenceng, lurus, ngadep kiblat, bahasane lurus maring segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu juga dinamakan istiqomah. Ada yang melebarkan lagi bahwa istiqomah kuwi madhep suwiji. Pen salah siji pen. Bahasa gampangane istiqomah kuwi yo madhep suwiji dalam satu titik. Itu ada yang memaknai istiqomah itu seperti itu. Nah, ketika lari dijauhkan lagi, dilebarkan lagi, ada yang memaknai istiqomah istighfar sampai mati, dia istiqomah istighfar. Ada yang sampai meninggalnya sholawat, istiqomah dalam sholawat. Pada titik temunya itu sama, bahwa istiqomah itu yang ngadep suwiji, dilebarkan lagi secara hakikat, menjalankan segala perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, itu istiqomah. Nah, dalam konteks yang biasa kita pakai, biasanya wong sepuh-sepuh itu juga mempunyai keistiqomahan yang beliau itu lakukan. Nah, kayak tadi akhir kita tutup dengan sholawat nariyah, termasuk salah satu aurat yang diistiqomahkan oleh Mbah Hamid Pasuruan itu sholawat nariyah ba'da sholat fardu 11 kali. Itu istiqomah Mbah Hamid Pasuruan. Mulanya tadi saya sampaikan istiqomah lebih baik dari 1000 karomah, karena ukurannya itu begitu. Termasuk salah satu istiqomah yang biasa dijalankan utawi aurat yang diistiqomahkan oleh Mbah Hamid, salah satunya sholawat nariyah. Ada surat Fatihah juga. Kita enggak membahas
lebih lanjut karena tema ini nanti masih panjang. Nah, ada istilah istiqomah lebih baik dari 1000 karomah ini yang jadi patokan kita semua. Kalau yang kita kejar karomah suatu hari bisa. Nah, ada sekolah khusus mirip koyo karomah saya kan akeh. Sekarang tuh banyak orang-orang dewek itu kadang tidak bisa membedakan iki karomah apa tidak. Karena Syekh Hasan Syadzali, ulama-ulama tasawuf memberi gambaran, seandainya kau melihat orang yang melebarkan sajadah di atas air, seandainya kau melihat orang yang sholat di atas air, jangan kau langsung percaya dengan apa yang kau lihat. Lihat dulu bagaimana orang itu melakukan syariatnya Allah. Ini buat garisan kita. Jangan kau langsung tergiur dengan kehebatan seseorang sebelum kau melihat perjalanan secara bersyariat orang itu. Misalkan contohnya ada orang ujuk-ujuk sholat yang dhuwur pali. Kan kelihatannya ekstrim kan, bahasanya iki karomah temenan. Tapi ulama-ulama kayak dari Syekh Hasan Syadzali terus dalam kitab Minhus Saniyah itu jelas, kita pakai kitab yang tipis-tipis ora usah kandel-kandel. Di situ dijelaskan jika kau melihat seseorang yang bisa berjalan di air, bisa sholat di atas air, jangan kau langsung percaya. Lihat dulu perjalanannya orang itu, lihat dulu bagaimana orang itu menjalankan syariatnya. Nah, ini istiqomah ini Masya Allah. Bahasanya nak kulo tadi itu saya nggak sampai ke istiqomah nih ya. Yang penting yo netepi majelisan saya hadir. Tapi di sisi lain di ending akhirnya setiap undangan sorban wali siapa yang istiqomah bakal tenemu. Saya lagi hanya pingin niru tulisan wae, belum sampai level istiqomah. Masa berat istiqomah itu. Karena ulama-ulama dulu ada yang semacam bermajelis seperti itu banyak. Kayak ini Mbah Siban, nek cara ning Bawang, di Bawang tuh ada yang memberi nama Mbah Siban, ada yang Mbah Soban. Terus setiap 1 bulan tuh nggak pernah absen mengaji di masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Itu sampai akhir hayatnya Mbah Siban tuh meninggal di Wonorejo mau dikebumikan. Beliau itu malah di desa saya itu pernah ke situ daerah Wonodadi niku lah. Di sana apa niku Pikatan apa. Mbah Siban di desanya lagi mau disarekan nembe didusi, dimandikan acara disareake, Mbah Sibane malah melampah, tidak ditanya sama orang-orang katanya mau mengaji ke Cirebon. Saking istiqomah Mbah Siban. Itu saya langsung mendapat cerita dari orang yang langsung menjadi saksi melihat Mbah Siban ketika meninggal. Mbah Sibane malah mau ngaji ke Cirebon. Saya ke situ sama Gus Alek Bawang niku, Mas Alek. Kulo silaturahim. Nah, Mas Alek dengan orang yang saya silaturahim itu satu guru dalam Torekoh. Mbah Siban di kampungnya mau di jenayahnya mau disyariakan, malah Mbah Siban melampah laku ditanya sama orang-orang mau melaksanakan. Lah arep mau kemana Mbah, bahasanya mau kemana Mbah? Arep ngaji ning Cirebon. Itu istiqomah Mbah Siban, setiap 1 bulan sekali masih menyempatkan ngaji teng tlatah Cirebon. Nah, karomah itulah lahir dari istiqomah. Ya, Mbah Siban akhirnya namanya kan harum, bahasanya namanya masyhur sampai saat ini. Hingga sampai anak desa yang dijenengi desa Soban. Desa Soban niku saka kali Wonosari ngidul mangke, tapi pun dereke pun Kendal. Desa Soban itu yang membubak awal Mbah Siban, padahal Mbah Siban kan belum lama. Mbah Siban teng mriku duwe petilasan masjid, cuma sekarang masjidnya sudah dirombak. Masjidnya tinggal peninggalan, cuma tempat masih di situ. Cuma awal yang membangun masjid itu Mbah Siban. Hingga akhirnya di desanya dinamai Soban. Nek Mbah Siban tuh belum lama. Cara ukurannya tahun tuh kan belum lama Mbah Siban. Neng desa kula, desa saya si Bebek itu saksi yang melihat langsung Mbah Siban tuh masih banyak. Nah, itu termasuk karomah dari hasil istiqomahnya Mbah Siban. Nah, dari zaman dulu itu kan bakul terasi.
Ini kemana-mana tuh Mbah Siban ku kondangnya ya bakal kasih, tapi dibalik itu Mbah Siban melakukan syiar-syiar Islam, melakukan keistiqomahan beliau dalam menjalankan perintah Gusti Allah, ya ku rupane ngajak maring kebaikan yang nyebarake agama Gusti Allah sing ditinggalake dening Kanjeng Nabi rupane agama Islam. Nah ini titik-titik istiqomah ini kalau dikaji nanti sangat banyak. Maka dari itu bagaimana kita itu bisa menelaah apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Rasul, yang sudah menjadi syariat agama kita, termasuk Rasulullah itu sendiri kan Masya Allah. Bagaimana perjalanan kehidupan sehari-harinya Kanjeng Rasul itu Masya Allah. Kita hanya lagi bisa membaca khulasoh, kita hanya lagi bisa membaca SKI lah, sejarah kebudayaan Islam, kita hanya lagi bisa membaca poin-poin perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Kita belum bisa membaca semua sampai akhir hayatnya Kanjeng Rasul, kita belum bisa. Apalagi kita mencontoh semua perilaku Kanjeng Rasul. Ya paling tidak kita sudah mengetahui dan kita sudah mengimani, kita meyakini bahwa Kanjeng Rasul itu Nabi akhir zaman. Kita sebagai umatnya dianjurkan dan diwajibkan mengikuti sunnah ketika kita sudah mampu. Nah, itu lari lagi diterjemahkan lagi makna istiqomah, Masya Allah. Karena di situ khairum min alfi karomah tadi, karena karomah ada suatu makalah, Rabbu mariskul karomah malam takmalahu istiqomah. Terkadang karomah itu diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Itu terkadang bisa, makanya kita harus hati-hati mana yang benar-benar itu karomah, mana yang itu hanya lagi segelintir permainan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian bagi kita semua. Nah, majelis istiqomah poinnya itu udah saya sampaikan, nanti saya bisa sambil diskusi aja. Istiqomah itu bahasa inti, makna paling simpel, paling gampang, maknanya yo lurus, yo ajek, yo ancam. Makna penjabarannya sama memahami ya. Majelis itu mau majelis istiqomah dalam bermajelis itu kita harus bagaimana caranya mengambil setiap kita mengadakan majelis. Ukur-ukurane dhewek lagi bisa istiqomah tekan ning Limpung ning Cokronegoro, ukur-ukurane kita lagi bisa nekane ning Suluk Kayu Langit, ukur-ukurannya kita bisa menakani Rebu Kliwon dan Ahad Kliwon di Tempuran. Itu sudah menjadi tolak ukur kita bagaimana kita itu mau menata diri kita ingin istiqomah. Kalau majelis istiqomah, majelis itu ada banyak, ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat dan lain-lain. Terserah kita mau menghadiri yang mana, kita mau melakukan yang mana. Pada intinya semua itu kita tetap berlaku, kita tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis dan bahwa dawuh-dawuh kita, dawuh-dawuh para ulama. Aku sambung malih bagaimana perjalanan untuk istiqomah itu tadi, kita harus belajar sedikit demi sedikit. Istiqomah ba'da maghrib lagi membaca Al-Quran satu ayat, terus ayat di istiqomahaken. Istiqomah yang bengi tangi surat Maryam istiqomahaken. Tidak harus lagi punya hajat kok baca Maryam. Dulu bahasanya kita harus bahasa nih, nek cara kelas dhewe wong awam kudu duwe ancer-ancer, kudu duwe semacam cita-cita yang tak istiqomahake iki. Karena itulah nanti yang bisa melahirkan, kita nggak mengharap karomah, yang bisa melahirkan tatanan hati itu dari belajar istiqomah. Kalau karomah sih kita nggak usah terlalu dibahas karena itu udah cara garis-garisnya itu udah berbeda lah, karena kita masa jaluk duit karomah nanti itu hanya ukur-ukurannya itu adalah istiqomah gitu. Nanti kita sambil diskusi aja untuk memberi bahasanya gambaran lagi. Wa qala anil Hasan al-Basri itu dawuh rahimahullah taala, laulal abdalul fasofatil ardu wa ma fiha. Jare Hasan al-Basri, kalau tadi Kang Catur menerangkan Hasan al-Basri, saya dilalah ana ceritane
seandainya neng alam dunia itu nggak ada wali abdal wama fiha dunia itu murak-marik laulas solihuna lahalakat taqihun seandainya neng alam dunia iki ora ana wong soleh mongko wong sing ahli maksiat itu bakal cilaka kabeh. Seandainya di dunia ini Allah tidak mengutus orang-orang soleh, dunia ini bagi orang-orang yang ahli maksiat, wong sing ahli maksiat tadi langsung seketika celaka kabeh. Walaula ulama ussalihin, walaula ulama annasu kullahumul bahim. Seandainya dunia ini tidak diutus orang ulama, maka wong-wong kabeh itu koyo dene hewan-hewan kabeh. Wala sultana lahalaka ba'dun ba'dun, seandainya dunia ini tidak diutus, tidak diberi pemimpin, maka yang satu dengan yang satu akan saling membunuh. Itu sama. Ukur-ukurannya apa yang harus kita jalankan? Bermajelis ini kita harus bagaimana? Bermajelis kita tujuannya untuk apa? Semua itu tidak lain kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekian dari saya dulu. Intinya bahwa istiqomah bermajelis makna yang paling inti bagaimana kita itu lurus, bagaimana kita itu ajek-jejek menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Itu yang makna jelas. Dalam makna banyak, penjabaran dari istiqomah masih banyak, hanya itu yang untuk membuka awal kita. Nanti kita sambil diskusi, sambil kendur-kendur rasa, biar majelis ini nikmat yang udah kayak biasa kita laksanakan, nikmat segala-galanya. Yang ngopi yo enak dong yang nikmat. Yang terakhir, semoga pertemuan ini menjadi barokah kita semua. Amin. Lawan berkah warahmatipun bersama. Oke, kalau Tuhan saya minta kenapa? Yang dilalah mawon. Kenapa kita membuka kawan-kawan membuka di sini biasanya itu yo dilalah wae di tempuran ada Mbah Fatur Rahman, di Lembong atau Mbah Jokonegoro, di sini wonten Mbah Sama, di Jedes wonten Mbah Kekunan, Mbah Kekaner atau Mbah Pengging Jati, di Tunggoro atau Mbah Trenggono itu dilalah kemauan, di Baron ada Mbah Bagus Muhammad Said. Memang secara bahasa wong sepuh kita ingin mengambil gondone walaupun kita belum bisa berjuang seperti mereka, tapi kita kepingin belajar nderekaken perjuangannya para sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.